Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul 9 KB2 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di Taman Kanak-kanak yang disusun oleh Ade Hanum, Faikotul Laili, Kiki Fatmawati, Musliha, dan Siti Rohmah. Kecelakaan yang sering dialami anak taman kanak-kanak diantaranya adalah terjatuh, kemasukan benda asing, dan keracunan. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan pertolongan pertama yang diberikan segera setelah terjadi kecelakaan, bersifat sementara dengan peralatan yang sederhana yang terdapat di tempat umum. Pertolongan pertama pada kecelakaan bertujuan untuk menyelamatkan penderita, mencegah bertambah parahnya luka atau kerusakan akibat kecelakaan, mengurangi rasa nyeri, menjaga ketenangan fisik dan mental penderita. Selanjutnya adalah bantuan hidup dasar atau BHD. Kemampuan melakukan bantuan hidup dasar atau BHD diperlukan pada kondisi gawat darurat yaitu henti jantung. BHD dikenal Pediatric Chain of Survival, yaitu suatu rangkaian bertahap yang harus dilalui untuk mengatasi keadaan gawat darurat pada anak sehingga anak dapat bertahan hidup. Rangkaian tersebut seperti berikut: 1. Pencegahan henti jantung. 2. Resusitasi jantung paru berkualitas tinggi sedini mungkin. 3. Mengaktifkan sistem gawat darurat. 4. Bantuan hidup lanjut yang efektif. 5. Perawatan pasca henti jantung yang terintegrasi. Penolong awam dapat melakukan resusitasi jantung paru pada anak yang mengalami henti jantung. Jika Anda menemukan anak yang hilang kesadaran, coba tepuk anak dan panggil namanya serta periksa pernapasannya. Jika anak tidak merespon dan tidak bernapas atau nafasnya terlihat tersendat-sendat, segeralah memanggil bantuan. Cara melakukan kompresi dada yaitu: 1. Posisikan diri di samping anak. 2. Pastikan anak berbaring terlentang di atas permukaan yang datar dan keras. 3. Letakkan pangkal telapak tangan di bagian tengah dada anak pada setengah bagian bawah tulang dada. Letakkan pangkal telapak tangan satu lagi di atasnya. 4. Luruskan lengan dan posisikan bahu tepat di atas tangan Anda. 5. Tekan dada anak dengan tangan Anda secara kuat dan cepat. Tekan dengan kedalaman kira-kira 5 cm. Lakukan kompresi dengan kecepatan 100 kali per menit. 6. Tiap akhir kompresi, pastikan dada sudah kembali ke posisi semula sebelum mulai menekannya lagi. Jika Anda menemukan anak yang tersedak, kemudian sulit bernafas karena adanya benda asing pada jalan nafasnya, Anda dapat melakukan pertolongan pertama dengan dorongan pada bagian perut atau biasa disebut dengan abdominal thrust atau Heimlich maneuver pada anak yang sadar. Cara melakukan abdominal thrust yaitu: pertama, berdirilah atau berlutut di belakang anak dengan lengan mengelilingi pinggang anak. Kedua, posisikan kedua tangan dalam posisi menggenggam seperti kepalan tinju. 3. Tekan kepalan tinju Anda pada perut anak dengan cepat dan kuat ke arah atas. 4. Ulangi hingga benda asing yang menghalangi jalan nafas anak keluar. Perawatan luka. Anak-anak sering mengalami luka akibat jatuh ketika bermain. Jika luka ini tidak dirawat dengan baik, dapat menjadi tempat masuknya kuman penyakit dan menyebabkan infeksi. Prinsip perawatan luka adalah luka harus dijaga agar tetap dalam keadaan bersih dan kering. Saat anak terluka, bersihkan luka menggunakan cairan antiseptik. Jika ada pendarahan, hentikan pendarahan dengan menekan luka menggunakan kasa sedikitnya 3 menit. Setelah itu, luka dapat ditutup dengan plester atau kasa. Jika luka basah, luka dapat dikompres selama 15 menit dengan kasa yang sudah dibasahi povidone iodin. Lakukan 3 kali sehari hingga luka mengering. Luka boleh ditutup dengan kasa untuk mencegah kotoran masuk dan agar luka terhindar dari air. Obat-obatan bebas terbatas untuk anak-anak. Anak rentan terhadap penyakit, sebaiknya di sekolah disediakan kotak obat. Penyakit yang sering menyerang anak antara lain infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Oleh karena itu, obat-obatan yang perlu disediakan antara lain obat demam atau parasetamol, obat batuk untuk anak, obat flu untuk anak, dan oralit.
Selain itu, obat untuk perawatan luka seperti povidone iodin, kasa, dan plester juga perlu disediakan dalam kotak obat. Sebagian kecil anak rentan mengalami kejang demam. Di kotak obat pun perlu disediakan obat demam dan kejang yang dimasukkan melalui anus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.